kecamatan atau 5 provinsi. Karena dari Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat, Sumbar, Padang. Artinya, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Yang terambil dari Kejadian 7 ayat 19 sampai 24. Ya, karena berkenaan ini dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini, ya, yang sedang terjadi dan bahkan sudah terjadi. Kejadian 7 ayat 19 sampai 24 berbicara tentang air bah. Air bah yang Tuhan berikan pada zaman Nuh. Untuk apa? Karena itulah murka Tuhan. Itulah murka Tuhan, penghakiman Tuhan kepada manusia pada waktu itu. Dan yang diselamatkan hanya keluarga Nuh. Sebanyak 8 orang. Nuh dan ketiga anaknya dan ketiga istri anaknya. Itulah yang diselamatkan Tuhan. Yang lain disapu bersih. Ya, baik, kita akan baca karena ini berkenan juga sekarang yang kita alami, ya, saudara-saudara kita yang kita alami. Nah, apakah itu adalah murka dari Allah atas kejadian-kejadian yang sudah terjadi? Kita belum tahu. Tetapi pastinya melalui Alkitab kita tahu bahwa murka Allah dan penghakiman Allah tidak ada yang bisa menunda ataupun menahan. Kejadian 7 ayat 19, dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Bayangkan bagaimana dahsyatnya, ya, air bah ini, ya, tsunami ini yang menyapu bersih isi dunia. 20 sampai 5 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Ayat 21, lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Ayat 22, matilah segala yang ada nafas dalam hidungnya, segala yang ada di darat mati semua. Tidak ada yang selamat kecuali Nuh dan sepasang binatang yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Ayat 23, demikianlah dihapuskannya Allah yang segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikian firman Tuhan. Kejadian 7 ayat 19 sampai 24. Nah, kalau kita berbicara tentang Nuh, Kejadian 7 ayat 19 sampai 24 ini, kita akan melihat bahwa inilah peristiwa air bah yang menghadapkan kita kepada iman Nuh dan kesabaran Allah. Tetapi peristiwa itu juga ditempatkan dalam konteks sejarah dunia dan kasih karunia Allah yang berdaulat. Air bah di dalam ayat ini menceritakan tameng berakhirnya suatu tatanan dunia. Kenapa Allah harus menghapuskan manusia di dunia ini? Melalui air bah, melalui providensia dan penghukuman. Providensia adalah pemeliharaan Allah, dan penghukuman yaitu murka Allah. Ya, yang diselamatkan bukan hanya satu keluarga, melainkan ras manusia dan setiap makhluk hidup yang berpasang-pasangan. Cerita ini, di dalam cerita Nuh ini, kisah Nuh ini di dalam
Kejadian 7, ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup tatkala semua kehidupan terancam punah. Karena itu cerita air bah ini sangat istimewa dan sangat cocok dengan situasi kita saat ini yang menghadapi kemungkinan terjadinya malapetaka global. Amanat yang ada atau gambaran yang ada yang terkandung di dalam Kejadian 7 ayat 19 sampai 24 ialah bahwa Allah tetap setia pada janjinya untuk memelihara dunia yang diciptakannya. Nah, kenapa Allah menghapuskan manusia melalui air bah ini? Murka Allah tidak bisa dibatasi. Setiap orang saat ini sadar akan krisis yang sedang dihadapi di kehidupan di atas bumi saat ini. Banyak manusia yang serakah, banyak manusia yang mementingkan diri sendiri, sehingga mereka merusak ciptaan Allah. Mereka merusak apa yang Allah sudah ciptakan dengan hikmatnya, dengan kemahakuasaannya. Setiap orang sadar akan krisis yang dihadapi. Kita saat ini, termasuk kita. Karena apa? Karena manusia dengan serakahnya menghabiskan bahan-bahan yang diciptakan Tuhan di bumi ini. Dihabiskan manusia yang rakus. Manusia saat ini mencemari udara dan samudra. Dan manusia sekarang membinasakan dalam skala besar hutan-hutan yang tak terganti. Pada waktu itu pun terjadi seperti itu. Di waktu zaman Nuh, maka murka Allah tidak bisa dibendung. Ya, maka di dalam cerita ini kita melihat bahwa bagaimana pada waktu itu Nuh, ya, zaman Nuh banyak manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa, mengerikan sekali. Dan saat ini diulang, ya, dalam skala besar manusia-manusia yang rakus sekarang, hutan-hutan dibabat habis, semua hutan yang ada akhirnya tercemarkan, maka banjir akan datang. Kita sendiri yang menciptakan ini, manusia sendiri yang menciptakan ini. Di saat ini, di dalam dunia yang global ini, kita manusia menciptakan rumah kaca yang akibatnya mungkin bakal mengerikan sekali. Jenis-jenis binatang berpunahan, bahaya radiasi buatan manusia, membuat berbagai bagian dunia tidak bisa dihuni lagi. Bangsa-bangsa yang telah maju memboroskan miliaran uang untuk menciptakan senjata yang kemampuannya untuk menghancurkan secara besar-besaran. Kian lama kian canggih. Teori-teori yang dilakukan, yang katanya untuk mencegah bentrokan, sengaja memakai metode ini untuk menipu. Maka itu sekarang yang terjadi. Pada waktu Nuh juga, murka Allah kepada manusia yang sudah jatuh dan berbuat dosa, dan yang lebih mengerikan lagi. Maka itu Allah memutuskan untuk menghapus manusia. Maka itu yang diselamatkan untuk keberlangsungan manusia. Maka Nuh dipilih oleh Tuhan bersama ketiga anaknya, Sam, Ham, dan Yafet, bersama istri-istri mereka diselamatkan. Untuk apa? Untuk meneruskan generasi atau meneruskan manusia setelah keturunan Adam yang dimusnahkan di peristiwa air bah ini. Maka kita saat ini adalah keturunan dari Nuh. Maka kita juga waktu itu diberlakukanlah hukum Nuh. Itulah, maka Allah dengan kasihnya dia tetap memelihara dunia. Setelah air bah ini, ya, Allah dengan kasihnya tetap setia memelihara bumi dan manusia. Tetapi saat ini menjelang akhir zaman, manusia kembali, ya, manusia kembali melakukan apa yang telah dilakukan pada zaman Nuh. Nah, saat ini ya yang kita baca ini adalah bagaimana kuasa Tuhan, ya. Maka Nuh, manusia pada saat itu
binasakan. Dalam konteks yang demikian, ya, maka Tuhan Yesus membuat rujukannya yang satu-satunya kepada kisah Nuh. Seperti kita bisa baca di Lukas 17 ayat 26. Tuhan Yesus membuat rujukan ini dengan berkata, sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Menjelang kedatangan anak manusia kedua kali, menjelang datangnya akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Tuhan Yesus mengulang. Tuhan Yesus mengambil rujukan dari kejadian Nuh ini. Seperti di Lukas 17 ayat 26. Yang menjadi pokok keprihatinan Yesus di situ ialah akhir zaman. Menurut Tuhan Yesus, orang-orang akan terus berbuat dosa seperti biasanya, tanpa menyadari kedatangan hukum ilahi. Mereka berkata, takkan terjadi atas kita saat ini yang sudah modern, lebih modern dari zaman Nuh. Manusia tetap dalam kesombongannya. Ya. Dengan mengatakan pada zaman Nuh, mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka menganggap enteng. Mereka menganggap Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Seperti kita baca di Matius 24 ayat 39. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dan menasihati para pendengarnya dan pembaca Alkitab. Berjaga-jagalah, karena Tuhanmu akan datang. Tuhan akan datang seperti pencuri di tengah malam, tanpa diketahui. Hendaklah cerita air bah itu menjadi peringatan bagi kita untuk menanggapi Allah dan firman-Nya secara serius. Bukan secara asal-asalan. Supaya apa? Supaya tidak lagi murka Tuhan jatuh atas kita. Seperti kisah Nuh, air bah itu. Ya. Memang bencana malapetaka yang sedang dihadapi kita saat ini sifatnya lain dari malapetaka atau murka Allah pada kisah Nuh. Pada waktu itu ancamannya datang dari luar. Waktu zaman Nuh, ancamannya adalah dari kuasa-kuasa alam. Dan Tuhan berjanji, malapetaka air bah tidak akan terjadi lagi. Tetapi sekarang, malapetaka modern itu, seperti polusi ekologis dan bencana nuklir, dan keserakahan manusia, munculnya adalah dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena manusia yang berbuat, manusia yang melakukan itu. Artinya, munculnya dari hati dan pikiran manusia itu sendiri. Manusia mempunyai kekuatan untuk membinasakan dan menghancurkan bumi ini. Dan Allah tidak berjanji akan menghentikan manusia berbuat demikian. Tetapi Allah memelihara dunia. Tetapi hukuman Allah tidak akan berhenti bagi orang-orang yang mendukakan hati Allah. Hukuman Allah, penghakiman Allah akan terus dijalankan untuk orang-orang berdosa yang tidak mau menerima Tuhan, yang tidak mau mendengarkan dan menerima firman-Nya dengan baik. Itulah yang Tuhan lakukan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Itulah yang kita baca tadi di dalam Kejadian 7 ayat 19 sampai 24. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, kita akan masuk ke dalam topik. Apa yang dilakukan sekarang? Itulah tadi saya katakan bahwa manusia sekarang melakukan ini semua atas kehendaknya, atas keinginan hatinya sendiri. Maka Tuhan akan memberi hukuman. Tuhan akan menghakimi. Dan penghakiman Tuhan adil. Penghakiman Tuhan tidak berat sebelah. Dan Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan Yesus
tetap menjagai orang-orang percaya. Pada tahun kemarin, kita masih ingat, pada tahun ini terjadi pengerusakan rumah ibadah di Sumatera Barat, tepatnya di Padang. Tahun 2013 terjadi pembakaran gereja di Aceh, Singkil. Dan kemudian disusul dirobohkannya gereja di Aceh. Dan menjelang Natal ini masih ada penolakan gereja Santo Antonius di Gunung Putri, Bogor. Dan Tuhan tidak tidur. Maka murka Allah akan jatuh bagi orang-orang yang berbuat menyakiti Tuhan. Kita, orang-orang percaya, adalah anggota tubuh Tuhan. Kita, orang-orang percaya, adalah jemaat Tuhan. Tuhan Yesus kepala kita. Kita adalah anggotanya. Maka jika kita disakiti, maka kepala juga tersakiti. Maka itu murka Tuhan tidak tertahan. Murka Tuhan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Maka itu setelah pembacaan firman Tuhan, kita saksikan apakah ini murka Tuhan ataukah ini hanya sekedar bencana biasa. Kita harus berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Tetapi di balik itu ada tangan-tangan jahat. Tangan-tangan jahat yang melakukan ini. Sehingga murka Tuhan yang dilaksanakan Tuhan tertimpa kepada orang-orang yang saat itu juga merasakan dampak dari murka Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam topik video yang akan disaksikan, saya berterima kasih dulu untuk Nawamica. Terima kasih atas dukungannya terus kepada channel ini, sehingga channel ini terus bisa memberitakan firman Tuhan dan kebenaran Injil bagi seluruh umat manusia, sehingga yang mendengarkannya akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akan lihat videonya. Apakah murka Tuhan sudah jatuh atas orang-orang yang mendukakan hati Tuhan? Kita saksikan bersama-sama. Kekerasan yang dipicu intoleransi kembali terjadi di Indonesia hingga menyasar anak-anak dan perempuan. Sejumlah pria merusak rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tanah, Padang, Sumatera Barat pada Senin 27 Juli. Dari video yang viral terlihat sejumlah pria menggunakan benda tumpul merusak jendela hingga kursi di bangunan gereja. Bahkan aksi kekerasan dilakukan di hadapan anak-anak yang tengah berdoa. Tangisan dan teriakan anak-anak serta perempuan di gereja juga tidak meredakan emosi sejumlah pria yang tengah kesetanan tersebut. Pasca pembubaran dan perusakan, masa perlahan meninggalkan rumah doa.
Dimuat Kompas.id, Pendeta Fatia Rodaci yang membina anak-anak Kristen di rumah doa terlihat menenangkan jemaatnya agar tidak melawan dan membalas para pelaku. Pendeta Fatia Rodaci Minggu malam menjelaskan rumah doa itu baru dibangun sebagai tempat pembinaan dan pendidikan anak-anak sekolah untuk mendapatkan nilai pelajaran agama Kristen. Sebelumnya selama 6 tahun pembinaan anak-anak ia lakukan dengan datang dari rumah ke rumah karena jauh sekitar 19 km ke GKSI Anugerah Padang di Kecamatan Padang Selatan. Pendirian rumah doa, kata Daci, sudah dilaporkan kepada Ketua RT dan mendapatkan respon baik. Kemudian keberadaan rumah doa untuk pembinaan dan pendidikan agama Kristen bagi anak sekolah juga sudah disampaikan ke Kementerian Agama. Akan tetapi, kata Daci, pada Sabtu 26 Juli malam, ia mendapatkan pesan WhatsApp dari warga yang menyebut rumah itu sebagai gereja. Katanya warga mendapat informasi dari petugas yang memasukkan jaringan listrik ke rumah doa. Warga pun mengancam akan membakar dan menghancurkan rumah doa tersebut. Saat ini polisi sudah menahan 9 orang yang diduga terlibat dalam pengerusakan rumah doa tersebut. 9 orang itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Waktu itu masih gereja kami masih utuh, ini pintu gerejanya, terus yang podiumnya di sana tempat bagi pengurus gereja. Aceh salah satu provinsi Islam terkuat di Indonesia. Aceh salah satu provinsi yang mendapat julukan sebagai Serambi Mekah. Tetapi kita sama-sama tahu bahwasanya kalau Aceh sering mendapat musibah. Terkadang saya sebagai warga Aceh berpikir dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga musibah datang silih berganti menghantam kita punya provinsi. Mungkin dengan perubahan zaman, manusia-manusia sering melakukan kesalahan-kesalahan. Itulah namanya manusia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengeluarkan pikiran-pikiran saya kepada masyarakat Aceh. Semoga kedepannya kita sama-sama membenah diri dan sama-sama kembali ke jalan yang betul-betul yang sudah digaris sama Allah Subhanahu wa taala. Masalah dosa, semua orang juga berbuat dosa. Tetapi kita harus ingat bahwasanya hidup ini hanya sementara. Sampai saat ini saya punya keluarga belum juga ada kabar. Saya tertawa hanya untuk menutupi sebuah luka. Dan sekarang dapat musibah di Aceh itu karena ulah kalian sendiri. Dan sekarang dapat musibah di Aceh itu karena ulah kalian sendiri. Dan sekarang dapat musibah di Aceh itu karena ulah kalian sendiri.
Kali ini aja aku mau minta tolong buat Pulau Sumatera. Di tempat kami berdiri saat ini, tadinya rumah orang. Ya, ada 20 rumah di sini. 20 rumah? 20 rumah. Guys, ini jalannya hancur itu. Nah, di belakang Koh Willy ini, ini semuanya rumah warga. Ini rumah warga? Rumah warga ini. Semuanya? Semuanya 20 kakak. Tiba-tiba air bahnya dari atas bukit. Dari atas itu? Ya, itu masyarakat air campur tanah? Air campur tanah, campur batu, semuanya lengkap. Makanya batu yang gede-gede ini turun, bro. Tadinya batu ini nggak ada? Ini gapura yang viral banget di TikTok. Tadinya sebelumnya kayak gini, rapi, Ya, bagus, rapi. cantik. Cantik. Terus sekarang hancur. Hancur, airnya setinggi gapura ini. Tadinya airnya Setinggi gapura ini. yang benar Pak Wali. Ya. Kalian bisa lihat ini hancur semua, benar-benar roboh ya Pak Wali. Ya, roboh semua. Ini kiri kanan ini ada mobil ini berparkiran. Banyak mobil, Banyak mobil, hanyut semua. hanyut semua. Orangnya, Orangnya, Mobilnya pun hilang, mobilnya aja hilang. mobilnya hilang. Ya, Ini benar-benar keropos semua ya, ya, ropos satu. berusak. Di sini musola sama rest area. Diprediksi di sini ada sekitar 50 orang. 50 orang hilang semua. Hilang. Lemes dengarnya. Ini semuanya udah rata tanah semua. Oh ya, di sini ada sungai lagi ya? Ya, nah, sungai ini Hah? nggak meluap. Masyarakat fokusnya ke sini, sementara air bah yang nggak diduga dari sana. Oh, berarti kesiram kita semua ya? Siram dari situ ke sini semua. Tadi malam kita Hah? di sini menumbuhkan jenazah yang punya rumah di sini. Kalian bisa lihat dalam banget ini. satu, dua, Ya. Ini juga rumah, Ini rumah. semua. Ini semua rumah. Ini beneran rata. Nah, ini Ya. warga kita yang masih kita cari ya Pak ya. Masih ada warga kita yang sini belum ketemu. Biasanya kalau ketemu utuh gitu Pak. Enggak utuh lagi. Udah 5 hari, udah mulai membusuk. Amerika, Israel, tolong kami. Negara kami kebanjiran. Presiden kami sibuk bantu Palestina. Tolong kami. Terkhusus kepada negara Amerika dan juga Israel, tolong dulu bantu saudara-saudara kami yang ada di Indonesia ini Pak. Karena banyak saudara-saudara kami yang terkena banjir, terkena longsor di negara kami ini. Sementara pejabat di Indonesia ini sedang sibuk membantu negara Palestina.
Korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera terus bertambah hingga Minggu 30 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat total 442 orang meninggal dunia dan 402 lainnya masih hilang. Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers pada Minggu 30 November 2025 mengatakan angka tersebut dikumpulkan dari 3 provinsi yang terdampak banjir, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Di antara 3 provinsi tersebut, Sumatera Utara yang menjadi daerah dengan korban meninggal terbanyak, yakni 217 jiwa. Suharyanto menjelaskan korban meninggal juga banyak ditemukan di Tapanuli Selatan. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang. Ya, rinciannya ini semua ya untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan itu yang mungkin bertambah daripada kemarin, terutama di Tapanuli Selatan ini karena per hari ini banyak yang ditemukan. Sementara itu di Sumatera Barat, korban meninggal bertambah menjadi 129 jiwa dan 118 masih hilang. Meski demikian, kondisi di Sumatera Barat telah berangsur pulih. Adapun Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak, yakni 87 warga meninggal dan 76. Kondisi saat ini tanggal 30 November 2025 masih seperti itu guys. Belum ada dampak evakuasi ataupun Sedih kali aku lihat Kuala Simpang. Hati bang. ataupun pertolongan yang nampak. Ini desa yang lenyap karena banjir bandang, namanya itu Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ambil pelajaran ya. Sebelumnya itu desanya tuh seindah ini guys. Desa yang dikelilingi pegunungan dan sudah lumayan padat rumah penduduknya. Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan juga banyak ya model pemukiman di areal hutan atau pegunungan. Kita lihat ya, sungai yang ada di jembatan awal tadi itu jernih guys. Ada yang cebur mandi-mandi juga tuh. Video ini arahnya dari hulu atau dari Desa Hutagodang, Desa Aik Ngadol Sitinjak, dan ini Desa Garoga. Setelah Desa Garoga masuk perbatasan antara kabupaten. Tepatnya Desa Anggoli. Garoga itu Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Anggoli masuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Semua desa yang disebutkan itu terkena dampak banjir ya guys. Bisa coba aja cari videonya, ketik nama-nama desanya itu. Sekarang kita coba fokus ke Desa Garoga aja ya. Biar enak kita memahaminya, kita coba pakai patokan gerbang batas antara Kabupaten Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Itu di antara Desa Garoga dan Desa Anggoli. Nah, pertanyaannya, ini dari sungai bagian mana nih? Beberapa konten itu fokusnya pada sungai Batang Toru atau sungai dari pegunungan Aik 1 yang ada jembatan Trikora yang dulunya itu jembatan Belanda itu ya. Fokusnya ke situ semua. Coba perhatikan video sebelah kanan jembatan ini. Banyak kayak gelondongan itu. Sedangkan ini arah dari hulu. Udara bau busuk, bau mayat di mana-mana. Yaps, Aceh Tamiang saat ini sedang mencekam banget guys. Infonya, masih banyak jenazah yang belum berhasil dievakuasi. Ada yang masih di dalam mobil, dan ada yang masih tertimbun oleh puing-puing bangunan. Warga yang selamat harus bertahan di tengah reruntuhan. Dan jalanan penuh puing, dan mobil-mobil terbalik, rumah rusak, berserakan, dan lainnya. Itu semuanya bukti bahwa dasarnya banjir dan longsor yang merusak wilayah itu. Akses jalan putus total, banyak wilayah terisolir, bantuan kesulitan untuk masuk karena jalannya masih rusak. Air bersih makin langka, makanan makin sedikit, dan orang-orang terpaksa minum air banjir guys, karena nggak ada pilihan lain. Miris banget innalillahi. Dan jumlah korban makin bertambah, dan ada beberapa korban yang belum ditemukan guys. Tim SAR dan relawan masih terus mencari dan bantu warga, tapi medan berat bikin proses evakuasi berjalan lambat banget. Itu sebabnya bau busuk jenazah masih menyelimuti wilayah ini. Ini bukan hoaks, ini fakta nyata yang dilaporkan media dan saksi di lapangan. Aceh Tamiang benar-benar butuh bantuan, jadi buat kalian semua jangan cuma nontonnya, kalau bisa share. Apapun info tentang Aceh Tamiang, kalian harus share. Sebagai konten kreator, kalian juga harus peduli ya. Tolong suarakan ya, supaya bantuan itu cepat tersalurkan. Itu banjir yang paling parah karena di Aceh Tamiang itu daerah sawit semua. Hari ini baru dimakamkan di satu lubang. Satu truk mas boy mayat mas boy. Satu truk mayat yang nggak tahu lagi siapa-siapa yang kita dapat pinggir-pinggir jalan, yang udah membusuk sampai pecah ngurin darah nanah. Satu truk itu belum dengan lokasi yang lain mas boy. Pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di sebuah SPBU di kota Aceh Tamiang, dan ini lokasinya berada di pusat kota. Nah, kalau terlihat sekilas, ini
seperti mobil yang sedang mengantri ya. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, mobil-mobil ini sesungguhnya adalah mobil yang diselamatkan atau setidaknya coba diselamatkan oleh para pemiliknya pada saat bencana banjir terjadi 25 November 2025 yang lalu. Mereka ditaruh di sini, namun ternyata kalau melihat dari sekilas penampakan yang ada di sini, ini mereka tetap terkena dampak dari bencana banjir. Jadi mereka diselimuti oleh lumpur dan praktis aktivitas di SPBU ini di kota Aceh Tamiang ini berhenti total alias tidak beroperasi sama sekali karena dipenuhi oleh mobil-mobil yang diparkirkan di sini. Dan kami juga sempat menelusuri perjalanan tadi dari Medan menuju ke Aceh Utara. Kami melewati Aceh Tamiang, dan di Aceh Tamiang inilah terasa sekali bahwa kota ini sempat terisolir dari dunia luar. Bahkan sampai saat ini kerusakan dahsyatnya bencana banjir itu masih sangat terlihat. Posko-posko pengungsian masih didirikan warga seadanya di sepanjang jalan, dan jalur masih ada yang hanya bisa dilewati oleh satu arus sehingga harus bergantian, dan itu yang menyebabkan kemacetan yang seperti yang terlihat di sana. Ini cukup padat. Pengamatan kami ternyata bahkan 1 minggu sejak bencana terjadi, ternyata penanganan masih dibilang belum ideal atau belum sempurna karena ternyata masih banyak warga yang ada di sini. Tadi kami melihat itu masih belum mendapatkan bantuan, dan mereka terpaksa harus meminta kepada para pengendara yang melewati jalan-jalan di pusat kota Aceh Tamiang. Jadi kerusakannya merata dari sejak kami masuk menuju Aceh Tamiang hingga kami akan keluar dari area Aceh Tamiang ini. Kerusakan itu merata sepanjang jalan. Semua infrastruktur, kantor pemerintah, rumah-rumah warga, dinas-dinas, tempat usaha, restoran, semua tidak terkecuali terkena dampak dari bencana banjir yang terjadi pada akhir November lalu. Tentunya kita harapkan agar segera penanganan pemerintah yang diinginkan atau diharapkan oleh warga ini bisa cepat dilakukan, setidaknya bagi mereka untuk bisa mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan juga tentunya tempat berlindung. Dari Aceh Tamiang, Iqbal Himawan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Assalamualaikum, salam rekan Setio Jalangsah. Di depan saya ini adalah Tamiang Sport Center yang saat terjadi banjir diperkirakan oleh masyarakat Aceh Tamiang karena tempatnya agak sedikit tinggi. Jadi tempat ini adalah tempat yang aman, sehingga warga Aceh Tamiang ramai-ramai mengungsi di sini. Ya, ini kita lihat mobil-mobil, hampir semua mobil-mobil bertumpu di sini. Ya, karena masyarakat mengira daerah ini aman dari banjir. Dan kita lihat, menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, di dalam mobil-mobil berhenti ini tercium bau jenazah atau bau mayat. Ya, jadi diperkirakan di dalam mobil ini sudah ada korban-korban banjir yang sudah meninggal di dalamnya, tenggelam oleh dalamnya air yang menggenang di Aceh Tamiang, tepatnya di depan Sport Center Tamiang ini. Namun kenapa belum dievakuasi? Mungkin pintu-pintu dari mobil ini terkunci dan sangat butuh kekuatan untuk membuka karena jumlah mobilnya ratusan, ya bahkan sampai ribuan. Semoga astagfirullahaladzim, ya aromanya bahkan menembus di dalam mobil kami, saudaraku. Semoga ini segera ditangani. Astagfirullah. Sangat banyak mobil yang aromanya ini sudah sangat menyengat, saudaraku. Ya silakan kalian datang kemari dan kalian saksikan. Warga tidak ada yang berani karena ya Allah tidak habis-habis mobil ya. Astagfirullahaladzim. Aceh Tamiang, Pak. Tolong Aceh Tamiang, Pak. Ini masuk hari ke-7. Situasi Aceh Tamiang dari 12 kecamatan, baru 2 kecamatan yang bisa diakses. Tolong kawan-kawan dimanapun kalian berada, aku bukan orang Aceh Tamiang dan aku nggak punya saudara di sini. Tapi aku melihat Aceh Tamiang sangat butuh sentuhan-sentuhan kita. Dan untuk para pejabat, kalian nggak perlu melakukan hal-hal yang mampu masyarakat lakukan. Kalian nggak perlu ikut bersihin rumah warga, nggak perlu. Yang kami butuh itu kebijakan. Masih banyak masyarakat yang terisolasi, masih banyak masyarakat yang hilang, ya, masih banyak masyarakat yang belum bisa terhubung dengan keluarganya.
untuk teman-teman dimanapun kalian berada, kirimkan doa terbaik untuk kawan-kawan kita yang ada di Aceh Tamiang. Semoga semuanya akan lekas membaik. Aku infokan juga untuk akses dari Medan ke Sumawe udah bisa dilalui mobil, bus, dan lain-lain. Dan tolong untuk masyarakat agar distribusi logistik tidak terganggu. Kalian nggak perlu mengantri panjang-panjang di SPBU. Setengah ruas jalan lebih macet karena kalian mengantri. Kami harus muter masuk jalan kampung keluar biar nggak kena macet. Di sini nggak ada listrik, guys. Di sini nggak ada koneksi internet. Semua toko tutup. Dan untuk pemerintah Aceh Tamiang, kami yakin kalian bekerja keras, dan kami juga yakin kalian gak sendirian, akan banyak tangan yang membantu kalian. Kami berharap semua logistik yang masuk bisa terdistribusi dengan baik. Untuk kalian yang masih terisolasi, yang belum terjangkau, bertahanlah, semangat, insya Allah pertolongan segera tiba. Inilah suasana jeritan malam di Tamiang, Aceh. Sedih ya guys dengernya. Salah satu warga di Tamiang, Aceh merekam suara-suara histeris orang yang tengah minta tolong hampir setiap malam. Namun sedihnya pada akhirnya mereka pun tak tertolong. Besoknya rumahnya sudah tak ada lagi dan menghilang begitu saja. Sebagian jenazahnya juga ada yang langsung menghilang tanpa jejak. Kesedihan si perekam ini pun makin menjadi-jadi karena ia pun tak bisa berbuat apa-apa akibat dari keterbatasan. Semoga saja mereka semua yang telah wafat ditempatkan di surga terbaik Allah ya guys. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Ini kita lagi di Aceh Tamiang. Ini udah kayak udah kuala simpang, ini kuala simpang. Ini kalau kita buka kaca, ini udah bau mayat. Kalau kalian lihat ini semua, mobil-mobil yang mangkrak ini, yang parkir di sini tuh ada beberapa mayat di dalam. Dan ini lokasinya yang tinggi, jadi memang orang pada lari ke dokumen apa? Ada apa? Daerah Aceh Utara ya guys. Ini memang susah dijangkau guys. Ya kalian bisa melihat ini banyak sekali mayat-mayat di sini yang ini aja mayat berapa pak? Mayat ya? Di sana mayat semua ya? 22 orang. Masya Allah. La ilaha illallah. Nyo abeh guys, nyo abeh, semua jim abeh nih. Ini kalian bisa lihat ya bagaimana kondisi di daerah Dewantara yang memang sulit untuk dijangkau begitu teman-teman ya. Banyak mayat-mayat di sana, mobil. Pemirsa, kondisi Aceh Tamiang seperti kota mati. Saat malam tidak ada lampu yang menyala dan pemandangan rumah-rumah yang hancur dan bau yang menyengat. Beginilah kondisi Aceh Tamiang yang mencekam di malam hari. Sepanjang jalan nampak puing-puing bangunan berserakan. Mobil-mobil yang hancur terseret arus banjir bandang tergeletak di sepanjang jalan. Visual ini diambil oleh tim media Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, saat menerobos masuk wilayah Aceh Tamiang yang selama ini terputus. Nampak jalanan masih dipenuhi lumpur dan bau busuk yang menyengat. Visual ini diambil saat rombongan Gubernur Aceh memasuki Kampung Dalam, Karangbaru, Aceh Tamiang. Gubernur Aceh sengaja melintasi jalan darat menuju Aceh Tamiang untuk menyerahkan 30 ton bantuan sembako yang disumbangkan warga Medan. Ya Allah. Ya Allah.
rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Ya Allah. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini. Ayo kawan-kawan, mari kita galang aksi untuk bersih-bersih rumah sakit, untuk relawan kesehatan. Ayo kita kumpul farmasi, ayo kita kumpulkan yang bisa kita bersihkan kembali. Dan buat teman-teman perawat, dokter, ayo kita hidupkan IGD-nya kembali. Dan teman-teman yang paling penting, teman-teman non medis yang bisa bersih-bersih RSUD ini, ayo kita datang ke sini weh, bagi yang bisa, bagi yang mampu, please, minimal IGD-nya bisa hidup. IGD ini betul-betul Aceh Tamiang ini nggak punya akses apa-apa, hanya posko bantuan dari Medan, dan itu pun nggak tetap ya Pak ya. Iya. Cuman hari ini ada di satu titik, besok udah pindah. Jadi orang yang mau berobat tadinya di sini ada satu titik, nggak jadi berobat. Mau ke rumah sakit nggak ada obat. Kayak gini, ini kayak gini lah. Parah. Ayo kawan-kawan kita galang lagi aksi yuk. Bismillah bisa yuk. Bersama kita bisa kok, pasti. Iya, pasti. Tapi kalau sendirian kita biarkan direkturnya, kita cuma bisa menghujat, cuma bisa menunggu, nggak bisa kawan-kawan. Beliau pun sedang lumpuh total dari segala hal. Please tolong bantuannya. Tolong kali, tolong. Berto gunung jikling merawung jimuranggong asodonya kun fayakun kageken hansoek tenjak pesangga urang maksid atau bumo alam jimu era bana laki tulong duminsannya kasabono nebri bala ampun ya Allah. Maka saya sampai sekarang bingung kenapa Pak Presiden tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional. Saya secara pribadi sangat emosional karena saya pernah sekolah di Aceh, saya lahir di Medan, orang tua saya di Sumatera Barat. Maka saya sampai sekarang bingung kenapa Pak Presiden tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional. Pak Presiden punya TNI Polri, punya dana, jangan menghemat. Karena akan hari ini berkantor di daerah bencana itu. Kan ini nyawa, di negara lain satu aja warganya terancam, dia selamat. Ini sudah ribuan orang. Belakangan ini banyak sekali influencer dan warganet ribut menanyakan kenapa banjir di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Banyak yang bilang kalau statusnya nasional, APBN bisa langsung turun untuk bantu korban. Padahal itu salah paham besar. Faktanya, APBN tetap bisa mengucur deras meskipun statusnya hanya bencana daerah. Pemerintah punya dana siap pakai di BNPB yang bisa langsung dipakai. Asalkan bupati atau gubernur menetapkan status tanggap darurat. Tidak perlu menunggu presiden menetapkan bencana nasional. Status bencana nasional itu punya syarat. Jumlah korban jiwa, kerugian besar, kerusakan masif, cakupan wilayah luas, dan pemerintahan daerah lumpuh total. Selama gubernur masih bisa memberi instruksi, bupati masih bekerja, dan dinas tetap berjalan. Syarat itu belum terpenuhi. Indonesia hanya 2 kali menetapkan bencana nasional, tsunami Aceh dan COVID-19. Bayangkan jika banjir Sumatera disamaratakan sebagai bencana nasional. Dampaknya bisa merembet ke Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat. Turis asing akan mengira seluruh Indonesia sedang darurat besar. Padahal lokasi banjir jauh dari mereka. Jadi, untuk sekarang, mari kita fokus membantu, mendukung, dan mendoakan saudara kita di Sumatera. Jangan mudah termakan suara-suara di media sosial. Belajarlah melihat fakta, bukan sekadar yang sedang viral. Angkat banjir. Coba kakek kemarahi kaki. Ya ampun. Syahid راحل على الجنة بنكير شهيد يا ريت
شوق كبير تاركها مشغول بأسرار شهيد يا الله جينا شهيد طيبك كان يلاقينا يعني دمعه وألم فراقونا يعني دمعه وألم فراقونا Max sayang sekali nih, aduh. Itu lagi bro. Dunia ini semua dunia. Iya. Titipan. Jangan dibawa ke hati Tuhan ya. sedang peringati agar kita juga tidak menjadi manusia yang tamak. Ah iya iya, betul. Dalam musibah udah diamankan keluarga itu di sini malah tidak. Ada negaranya? Ada. Di sini aman ya kan? Mau begini kan? Aku bersih ya. Pak ada ison, tapi ini menurut pakai cempel enon. Soalnya mah, keluar kan sini apa karon? Keluar kan sini, nak marlo jadi bah. Ada udah bisa sudah no, ama on. Oh, dari ya tuh. Cepat suka dia. Tak ada bro, ada kan. Ada ison apa? Motor. Boleh mau gini jam. Babak ni ison marjong-jong sudah. Baru ngati kareta ison mah. Oh makaretaan. Di on dulu dibagi nomor sudah no. Orang. Ada kena motor. Apa ini bang? Apa yang dapat Oh, Allah. Lain yang masuk coba di bagasi sudah selamat itu memang mudah-mudahan. Keluar mana itu sudah? Keluar kali nak. Kabupaten Tamiang, Aceh mulai bau bangkai pasca banjir bandang pada Rabu 3 Desember. Kabupaten Tamiang menjadi wilayah terparah yang terkena banjir Sumatera. Dari video yang dibagikan Instagram @cultureaceh, sejumlah bangkai binatang terlihat bertebaran di pusat kota Kabupaten Tamiang. Akibatnya bau bangkai pun menyengat hingga warga menutup hidung saat berjalan di tengah kota. Dimuat Serambi News, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu kabupaten paling parah dihantam bencana siklon Senyar akhir November. Informasi dari kabupaten yang berbatasan dengan Langkat, Sumatera Utara ini baru mulai terbuka pada hari ke-7 pasca bencana Selasa 2 Desember. Siang tadi wartawan Serambi Indonesia di Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna melaporkan kondisi rumahnya di Kecamatan Karangbaru tenggelam. Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Kabupaten Aceh Tamiang, Isyak Kureng, yang juga baru mendapatkan sinyal handphone melaporkan bahwa rumahnya telah hancur dihantam banjir. Sebanyak 80% rumah di kawasan tersebut sudah tersapu banjir bandang. Kureng mengatakan baru bisa membalas pesan WhatsApp yang dikirim Serambi News sejak 2 hari lalu setelah dapat sinyal seiring mulai surutnya banjir hari ini. Menurutnya, akses jalan ke Langsa dari Kuala Simpang juga mulai terbuka. Sementara ke arah Medan baru buka tutup satu arah, tapi diutamakan untuk truk pengangkut bantuan dan bus penumpang. Hampir semua kecamatan di Aceh Tamiang terendam air dengan ketinggian antara 3 hingga 4 meter. Hal itu mengakibatkan sebanyak 50-70% rumah hilang disapu banjir dan rusak berat. Isyak Kureng juga melaporkan puluhan ribu warga Aceh Tamiang mengungsi ke sejumlah titik aman seperti di Payabedi, Bukit Rata, Kota Kuala Simpang, di Tanjung Rambut, Pajak Pagi, dan Pajak Hongkong. Meski akses sudah terbuka, warga sangat membutuhkan pasokan sembako dan obat-obatan. Warga juga dilaporkan mulai sakit demam dan batuk karena banjir. Sementara itu, informasi lain diperoleh serambinews.com, masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang juga kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak alias BBM, sehingga kesulitan untuk bergerak mencari bantuan. Sumber Serambi News menyebutkan sebanyak 6 dari SPBU
SPBU di wilayah Aceh Tamiang rusak dihantam banjir. Maka saya sampai sekarang bingung kenapa Pak Presiden tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional. Saya secara pribadi sangat emosional karena saya pernah sekolah di Aceh, saya lahir di Medan, orang tua saya di Sumatera Barat. Maka saya sampai sekarang bingung kenapa Pak Presiden tidak mau menetapkan ini sebagai bencana nasional. Pak Presiden punya TNI Polri, punya dana, jangan menghemat. Kerahkan hari ini berkantor di daerah bencana itu. Kan ini nyawa. Di negara lain satu aja warganya terancam. Dia selamat. Ini sudah ribuan orang. Belakangan ini banyak sekali influencer dan warganet ribut menanyakan kenapa banjir di Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Banyak yang bilang kalau statusnya akan suara-suara di media sosial. Belajarlah melihat fakta, bukan sekadar yang sedang viral. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan. Tidak ada alasan apapun, kecuali mati. Ada nggak instruksi kita sampai ke kecamatan dan juga perangkat desa untuk mengambil barang bantuan ke posko, Pak? Sudah kita instruksikan sampai ke kecil-kecil. Dan saya sampaikan kepada juga Bupati Wali Kota supaya kerja keras, ya, sampai ke kecil-kecil semua, camat-camat semuanya. Tidak ada alasan apapun, kecuali mati. Gubernur Aceh akhirnya mendatangkan tim khusus dari China untuk melacak mayat korban banjir dan longsor yang diduga masih tertimbun lumpur. Tim berisi 5 orang itu sudah mendarat di Aceh pada Sabtu 6/12 dengan membawa peralatan pendeteksi dan pengambil jenazah di medan ekstrim. Upaya ini dilakukan karena relawan kesulitan menembus lumpur setinggi sepinggang di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Di wilayah-wilayah itu, laporan lapangan menyebut jenazah masih banyak yang belum ditemukan. Relawan berkali-kali terhenti karena peralatan manual tak mampu menembus lapisan tanah yang mengeras setelah banjir surut. Data posko tanggap darurat per Jumat 5/12 pukul 20 malam waktu Indonesia Barat mencatat 349 orang meninggal dan 92 lainnya hilang. Angka itu diperkirakan belum final. Kedatangan tim China menjadi langkah darurat untuk mempercepat pencarian sebelum kondisi tanah makin padat dan akses makin sulit. Langkah ini juga menunjukkan bahwa skala bencana di Aceh sudah melewati kemampuan lokal. Warga juga sudah tidak sabar karena seharusnya kemarin ini sudah selesai dan bisa dilewati minimal kendaraan roda 4 ya. Tapi nyatanya sampai pagi ini belum juga. Apalagi di belakang sana masih banyak ratusan kendaraan yang masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di hari Minggu kita berada di pagi hari ini. Kita lihat ada 2 alat berat yang datang lagi ya. Mungkin di sini alat beratnya cukup besar ini. Dari yang sudah ada di sini ya. Ada 2 alat berat juga di sini yang dan kita lihat progresnya belum juga membuahkan hasil yang signifikan ya. Jadi alat berat ini datang untuk membantu dan menyelesaikan pekerjaan hari ini. Dan kita lihat alat beratnya agak besar. Ini dari perusahaan swasta yang bergerak di pembuatan PLTA ya. PLTA yang berada di sekitar kita ini. Share lagi. Milik mereka ya. Ya, akhirnya pemerintah Aceh kewalahan, maka mereka meminta bantuan dari Cina. Ya, tetapi Cina dimusuhi. Cina diolok-olok. Ya, bahkan Cina mau diusir dari Indonesia. Nah, sekarang Cina juga yang menyelesaikan permasalahannya.
meminta bantuan karena Cina mempunyai peralatan yang dianggap mampu untuk mendeteksi ya keadaan di lapangan. Karena sekarang sudah lebih 8 hari, ya sudah lebih dari 9 hari bahkan, ya semua mayat masih terkubur di tanah, ya dan tanah ini, lumpur ini sudah mulai mengering, maka akan susah. Akhirnya mereka memang terkubur di situ. Jadi untuk pencarian, karena diperkirakan hampir 2.000 orang yang masih terkubur, diperkirakan, ya, yang sekian ribu masih hilang. 2 juta warga Aceh mengungsi, ratusan ribu rumah hancur, 5 desa, 6 desa hilang, nggak ada lagi desa itu. Inilah yang dikatakan tsunami kedua atau Nuh kecil, ya. Itulah murka Allah, ya. Itu yang tadi kita baca di dalam Kejadian 7, ya, bagaimana murka Allah, ya, akan berjalan, ya. Karena apa? Karena murka Allah tidak bisa ditahan oleh siapapun, oleh manusia manapun. Kalau murka Allah sudah Allah sudah murka, maka manusia tinggal menerima apa yang terjadi. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana kita memang saudara-saudara kita yang ada di sana, saudara di dalam NKRI, walaupun berbeda iman, ya mereka tetap saudara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi musibah banjir ini berdampak di 5 kota, yaitu Aceh, Sumatera Barat, kemudian Sibolga, dan beberapa lainnya. Kita lihat di daerah-daerah mana saja yang terkena dampak banjir bandang ini. Jadi yang terkena dampak yaitu Padang, Medan, Sibolga, Aceh, dan Batang Toru. Nah, yang tadi kita lihat di awal, di Padang ini rumah Tuhan dihancurkan, ya. Orang sedang beribadah dipersekusi, dianiaya, ya. Jemaat Tuhan dianiaya. Di Aceh rumah Tuhan dihancurkan, bahkan dibakar. Maka apakah mungkin ini adalah murka Allah? Apakah memang mungkin ini adalah kemarahan daripada Allah Sang Pencipta itu? Jadi ini ke 5 wilayah, ya, 5 kecamatan atau 5 provinsi. Karena dari Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat, Sumbar, Padang. Artinya di wilayah dari atas dari Sumatera ini, inilah yang terkena dampak yang paling parah. Karena kita ketahui memang di daerah Sumatera Utara dan di daerah Padang ini ya mayoritas, ya. Karena Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah. Bulan lalu, bulan November juga, ya, sebelum terjadinya banjir bandang ini, Mekah sendiri kebanjiran. Mekah sendiri banjir bandang. Di Mekah sendiri, di rumah Tuhannya. Sekarang di Serambi Mekahnya. Serambi itu artinya di depan. Jadi berarti dari rumah Tuhannya baru ke Serambi rumahnya. Kita lihat bagaimana di Mekah sendiri banjir bandang pada tanggal 15 November 2025 di rumah Tuhannya, di Baitullah,
terjadi banjir bandang sebelum banjir bandang di Serambi Mekahnya. Di Mekahnya sudah lebih dahulu disapu oleh banjir. Kita lihat, ini kejadian di Mekah. Breaking news from Saudi Arabia. Severe flooding has hit the city of Mecca and surrounding areas after days of Ini rain. terjadi di kota Mekah, ya, di Mekah, di Ka'bah, di dekat Ka'bah, dan Ka'bah pun kebanjiran. Ka'bah pun dilanda banjir. Ini di daerah Mekah, banjir bandang ini. Ya, tanggal 15 November 2025. Sedangkan di Serambi Mekah tanggal 25 ya, 28 apa 25 November. Berselang kurang lebih 12 hari. 12 hari sebelumnya Mekah dan Ka'bah. 12 hari kemudian Serambi Mekah. Ya, ini yang terjadi, ya. Banjir, mobil-mobil pun hanyut di bawah banjir. Ini di Mekah, Arab Saudi. People climbed onto rooftops to escape the surge. Helicopters hovered overhead, searching for trapped residents. Rescue boats navigated where only roads once ran. Parents clutched crying children seeking safety. Elderly people were led across flooded lanes by rescue crews. The air smelled of damp concrete and steel. Long major roads, shop fronts were battered by rushing water and debris. Bridges became unsafe and were closed by authorities. Power lines collapsed, plunging neighborhoods into darkness. Residents climbed to rooftops and high ground to escape rising levels. Helicopters hovered above flooded districts, shining searchlights in the rescue boats navigated submerged streets in Ya, itu di Mekah ya. Jadi di Mekah, Aceh juga disebut sebagai Serambi Mekah. Maka akhirnya rumahnya dengan serambinya sama-sama kebanjiran. Ini yang memprihatinkan ya. Jadi ini nggak berselang lama, sekitar 12 hari, maka Aceh pun dilanda banjir bandang. Aceh, Sumatera Barat, tadi Sibolga, ya, Tapanuli Selatan, ya, itu diterjang banjir. Nah, yang berbedanya kalau di Arab Saudi air, ya, tetapi yang di Tapsel bersama lumpur. Itu yang
membuat banyaknya korban jiwa. Ya. Korban jiwa ini masih terus akan bertambah dan karena dicari, dan juga diperparah lagi dengan adanya gelondongan kayu-kayu yang besar, kayu-kayu raksasa itu semua turun dari gunung, dan itulah yang menyapu bersih rumah-rumah seperti di bulldozer lah oleh kayu-kayu tersebut, karena kayu-kayu ini ditemukan ada di laut. Jadi kayu-kayu ini bermuara ke laut, kita dengar. Ini yang dibawa oleh banjir bandang tersebut. Ya. Ini yang dibawa oleh banjir bandang tersebut. Dan ini sebuah kapal yang liwat dan mereka bingung karena lautnya sudah jadi bukan air lagi tetapi jadi lautan kayu. Celoteh teh belaka, lestarikan alam, mengapa tidak dari dulu. Jadi kayu-kayu inilah yang ada dari atas gunung itu, ya. Kayu-kayu inilah yang turun dari gunung itu bersama dengan banjir dan longsor. Dan kayu-kayu ini adalah hasil penebangan. Kayu-kayu ini hasil penebangan. Entah itu berizin atau liar. Tetapi yang nyata adalah kayu-kayu ini yang dibawa oleh banjir. Maka semua yang dilewati oleh kayu ini pasti akan hancur. Maka itu 4 desa tadi di Sumatera Barat hilang, 5 desa hilang karena dilewati oleh kayu-kayu ini. Ya. Ini ini kayu-kayu gelondongan yang dibawa oleh banjir tersebut. Kayu yang sebesar-besar ini. Satu kayu ini bisa beratnya 1 ton. Dibawa banjir menggiling, menggilas manusia dan menggilas semua bangunan yang ada. Maka itu tadi di dalam pembacaan kitab Nuh yang tadi kita baca, bencana itu adalah kemurkaan Allah atas kecongkakan manusia dan kenekatan yang berlagak lebih tahu, ya, dan kerusakan manusia yang merusak ciptaan Tuhan. Apa itu? Hutan. Ya, itulah yang tadi kita baca bagaimana air bah zaman Nuh. Seperti ini. Ini baru sepersekiannya. Ini masih yang paling kecil. Belum seluruh dunia seperti Nuh. Ini kayunya sebesar-besar itu ya. Kita lihat. Bayangkan, ini kayunya sebesar ini. Ini kayunya sebesar ini. Lebih besar dari truk. Ya. Kayunya lihat sebesar-besar ini.
Ini semua kayu gelondongan. Ini kayu-kayu yang besar-besar. Bagaimana nggak hancur? Itulah keserakahan manusia. Ya, itulah keserakahan manusia. Maka Tuhan mengajarkan kita dalam Alkitab supaya kita tidak serakah dan kita tidak mendukakan hati Tuhan. Baik saudara-saudaraku, kita sudah sampai di penghujung live ini. Kiranya apa yang disampaikan di sini menjadi pengajaran, menjadi edukasi, dan yang pasti membuat kita rajin membaca Alkitab dan berdoa. Di zaman-zaman akhir ini, segala sesuatu bukan tidak mungkin akan terjadi. Karena apa? Karena Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Kita harus seperti 5 gadis pintar, jangan seperti 5 gadis bodoh. Ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan tidak siap, maka kita akan ditinggalkan. Bersiap-siaplah, waspadalah. Tuhan datang tidak diduga-duga. Demikian live ini, kiranya semua menjadi berkat, dan melalui berkat ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih atas Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.